Marcel MotoGP Mandalika mulai latihan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Wakil Presiden Direktur Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda menyebut Marcel MotoGP di sirkuit Mandalika akan mulai latihan pada Sabtu, 5 Februari 2022. Marcel hari Sabtu 5 dan 6 besok akan dimulai latihannya. Marcel yang sudah terkonfirmasi ada 200 orang, kata Cahyadi kepada cnnindonesia.com. Marcel adalah petugas yang berjaga di sekitar lintasan balap. Mereka bertugas mengamati dan memberi rambu-rambu jalannya balapan berlangsung dengan aman. Masalah Marcel ini pernah ramai jadi perbincangan menjelang ASEAN Talent Cup 2021. Ketika itu, balapan terpaksa ditunda karena Marcel yang bertugas tidak siap dan belum punya pengalaman. Karenanya, pelatihan Marcel menjelang MotoGP 2022 di sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika sangat penting. MGPA tak ingin ada kendala dalam balapan motor paling bergengsi ini. Secara garis besar ada 4 jenis Marcel. Pertama, trek Marcel. Mereka ini bertugas membantu pembalap, memadamkan api, medis, menyapu lintasan dan membantu kru pemulihan. Mereka juga bertugas memastikan trek balap bersih dari kerikil. Kedua, recovery Marcel. Mereka berada di derek atau trailer dan bertanggung jawab akan kendaraan yang berhenti di sirkuit dan segera mengevakuasi ke paddock atau security bay. Selain itu, ada pula Marcel yang memegang bendera. Penampilan Marcel bendera ini cukup mencolok. Marcel ini bertugas di tiap pos di sekitar sirkuit. Tugas utama mereka memberi syarat lewat bendera kepada pembalap yang sedang melaju sesuai dengan regulasi. Terakhir atau keempat adalah Fire dan Rescue Marcel. Mereka adalah petugas pemadam kebakaran yang bertugas di lintasan balap. Mereka harus memastikan tak ada api dari insiden yang terjadi di lintasan balap. Mandalika akan menjadi salah satu sirkuit yang menggelar tes resmi awal musim selain Sepang. Tes MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari. MotoGP Mandalika, siasat Dorna kuasai ASEAN dari F1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta mengungkapkan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sangat penting bagi MotoGP. Ajang MotoGP Mandalika merupakan salah satu cara Dorna merebut pasar ASEAN. Ezpeleta menyadari MotoGP tidak bisa mengimbangi kemewahan ajang Formula One. Tapi pria asal Spanyol itu optimis MotoGP punya peluang lebih bagus ketimbang F1 dalam merebut pasar Asia Tenggara. F1 lebih glamor dibanding MotoGP. Dan itu sesuatu yang tidak ingin kami capai atau kami cari, karena kami tidak bisa meraihnya, ujar Ezpeleta dikutip dari Marca. Di atas segalanya, di kawasan Asia Tenggara, sepeda motor merupakan produk yang lebih banyak digunakan. MotoGP lebih dekat dengan sebagian besar masyarakat biasa daripada ajang F1 atau yang lainnya, ucap Ezpeleta. MotoGP Mandalika yang akan melakoni debut di MotoGP 2022, 18 hingga 20 Maret mendatang merupakan salah satu upaya Dorna merebut pasar Asia Tenggara. Dengan demikian, MotoGP punya 3 seri balapan di ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dorna selaku penyelenggara MotoGP bisa meraup keuntungan mencapai 250 juta US dollar atau setara dengan 3,6 triliun per tahun.
Tapi, pemasukan tersebut juga harus diimbangi lagi seperti membantu biaya transportasi antar negara saat kompetisi dan membayar hadiah kepada rider dan tim pembalap. Sementara F1 dimiliki Liberty Media yang hanya memiliki satu balapan di Asia Tenggara, yakni GP Singapura. Malaysia juga memutuskan mundur sejak 2018, sedangkan Vietnam yang sempat dijadwalkan digelar pada 2020 terpaksa dibatalkan karena pandemi. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan pihak F1, ajang balap motor jet darat itu mulai kehilangan penonton anak muda. Espeleta mengatakan, Dorna berusaha menambah penonton muda untuk menyaksikan MotoGP. Tentu kami punya penelitian sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Kami punya profil penonton dan apa yang kami inginkan agar orang-orang yang sudah menonton tetap bertahan dan penonton anak muda terus berdatangan, ucap Espeleta. Jika Anda meraih penonton muda, mereka akan bertahan. Tapi kami juga harus mempertahankan penonton yang sudah kami punya, yang punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, ujar Espeleta. Progres pembangunan tribun penonton sirkuit Mandalika untuk MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tribun penonton ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hampir rampung. Hal ini dikatakan oleh Mandalika Grand Prix Association. Proses pembangunan Hospitality Suite VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur, seperti pekerjaan struktur baja, pemasangan dinding bata, dan jaringan kawat. Pembangunan tribun penonton yaitu Hospitality Suite VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah titik di area sirkuit, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba dalam keterangan tertulisnya di Peraya Jumat 29 Januari 2022. Nantinya VIP Village ini akan menampung penonton hingga 2.400 orang, tambahnya. Sedangkan untuk pembangunan tribun lainnya kini tengah memasuki tahap pengerjaan tanah, antara lain pemadatan timbunan, pekerjaan bantalan beton, dan pekerjaan drainase. Demikian pula pemasangan pondasi atap. Saat ini MGPA terus berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit untuk memaksimalkan perhelatan balap akbar MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan Mandalika MotoGP Official Test pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport maupun FIM. Jelasnya, Mandalika Grand Prix Association menyatakan tiket MotoGP dijual dalam berbagai bentuk dan kisaran harga, sehingga tempat duduk penonton di Tribun Mandalika disesuaikan dengan tiket yang dibeli. Calon penonton dapat memilih tiket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kategori General Admission, Standar Grandstand, dan Premium Grandstand dijual dalam bentuk tiket harian dan paket Weekend Pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu, kata Vice President Director MGPA Cahyadi Wanda dalam keterangan tertulis di Praya. Ia mengatakan kategori VIP Hospitality Suite Deluxe Class merupakan ruang yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan paddock yang menyediakan fasilitas makanan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut, sehingga penonton dapat menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan, katanya. Sementara itu, tiket Premium Grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman. Sedangkan Standar Grandstand adalah tempat duduk penonton tanpa atap yang merupakan bucket seat, yaitu kursi duduk tanpa lengan. Sementara General Admission merupakan tiket nonton sitting area, di mana penonton bisa masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk ke grandstand, katanya.